Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Sadaqallahul azim. Ma'asyal muslimin dan muslimat jamaah subuh Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat dan keberkahan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua pada subuh hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita dapat menikmati dan bersyukur kepada Allah atas segala anugerah dan pemberiannya, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu tunduk dan patuh serta beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kesesatan menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di subuh hari yang berbahagia ini kita masih di surah Ibrahim, lanjutan dari ayat yang kita baca pada bulan yang lalu. Dulu kita berhenti di ayat 33 surah Ibrahim. Lanjutan ayatnya adalah Allah sudah menjanjikan kepada seluruh hambanya dengan firman-Nya, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dan Allah memberikan kepadamu dari semua yang kamu minta. Ini apa saja yang kita minta dari Allah itu diberikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tak sanggup untuk menghinggakannya, enggak tahu batas. Tak sanggup kita menghitungnya, tak sanggup kita menghinggakannya. Innal insana ladzalumun kaffar. Namun sesungguhnya manusia itu zalim dan kufur kepada Allah. Ayat ini adalah pemberitahuan dari Allah bahwa setiap apa saja yang pernah diminta oleh manusia, Allah yang mengabulkannya. Memang di dalam kenyataan kita lihat tidak semuanya. Misalnya ada seorang anak, seorang ibu, seorang ayah berdoa
kepada anaknya untuk lulus, tapi nggak lulus-lulus juga. Sedangkan di sini Allah sebutkan, dan aku memberikan kepadamu apa saja yang engkau minta. Tapi ada juga permintaan-permintaan yang ditunda, yang belum diberikan oleh Allah, karena jalannya Allah yang maha mengetahui. Jalan kehidupan kita ini Allah yang maha mengetahui. Seseorang misalnya masuk tentara, menurut pemahamannya dia sangat bagus jadi tentara atau polisi. Ternyata Allah mengarahkan dia ke tempat yang lain. Nah, inilah makna Allah memberikan kepadamu apa saja yang kamu minta, tapi yang kita minta ini semua ada dalam pengetahuan Allah. Semua ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya seseorang minta tiap hari jadi kaya, enggak kaya-kaya juga. Allah maha mengetahui tentang permintaan kita. Karena ada juga orang yang ketika dipenuhi oleh Allah, semua permintaannya dia jadi orang yang enggak baik. Ada seperti itu. Yang kita lihat banyak, misalnya setelah kaya dia sudah mulai enggak ingat lagi kepada Allah. Jangankan kaya, banyak orang sebelum jadi pegawai negeri minta berdoa dengan sangat khusyuk. Setelah jadi pegawai, ini lupa kepada Allah. Nggak sempat lagi sholat jamaah. Bahkan nggak sempat lagi sholat. Ini yang masalah, yang sangat berat. Kalau dia nggak sempat sholat jamaah, mungkin ada dalam ampunan Allah. Tapi kalau tiap hari berhalangan sholat berjamaah, itu juga nggak bagus. Jadi ini sebenarnya manusia yang meminta, Allah yang memenuhi, tapi keinginan manusia dipenuhi oleh Allah sesuai dengan juklaknya. Allah yang maha mengetahui tentang petunjuk pelaksanaannya. Itu ada dalam pengetahuan Allah. Dan kadang-kadang Allah memberikan lebih hebat dari yang dia minta. Ada orang yang diberikan oleh Allah lebih hebat dari ma sa'altumuhu, dari apa yang kamu minta. Ada orang rendah hati dalam berdoa. Dia enggak berani minta yang banyak-banyak dari Allah. Ada orang seperti itu, tapi kemudian Allah memberikan lebih daripada yang didoakan itu. Nah, ini ada orang-orang yang seperti itu. Allah memberitahu kepada manusia, meskipun kita ini pandai berhitung misalnya, tapi untuk menghitung nikmat Allah itu enggak sanggup. Enggak sanggup. Misalnya tiap hari ini berapa pemberian Allah kita nggak sanggup untuk menghinggakannya. Kita sering cerita misalnya kalau sakit di rumah sakit, di samping susah, payah, menghabiskan uang walaupun sekarang nggak bayar misalnya karena BPJS, tapi coba hitung misalnya. Ketika seseorang itu menggunakan oksigen 24 jam dalam satu hari, dikalikan saja 500.000, berarti berapa banyak yang telah digratiskan oleh Allah yang kamu semua tidak sanggup untuk menghitung dan menghinggakannya. Untuk nafas saja 6 juta satu hari. Untuk nafas kita ini bisa bernafas sehat, itu kalau dihitung dengan uang 6 juta. Itu pun tergantung pada rumah sakit. Kalau di Jakarta lebih mahal lagi. Dan ini semua adalah pemberian Allah yang harus kita syukuri, yang kita semua harus selalu bersyukur dengan cara mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang terjadi, banyak sekali, innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim dan kufur kepada Allah. Ini kita lihat siapa yang zalim. Orang yang diberi rezeki oleh Allah tiap hari dia enggak mau beribadah, itu zalim namanya. Dan kufur, meskipun enggak kafir ini ada. Kita bedakan sedikit, kalau kufur dia mengingkari nikmat Allah. Kalau kafir sudah keluar dia dari Islam. Tapi sebenarnya pekerjaan kafir dengan kufur itu sama-sama mengingkari. Sama-sama mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sebut, innal
insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia benar-benar zalim, benar-benar kufur, benar-benar kafir dia kepada Allah. Nanti bisa Bapak dan Ibu melihat sendiri, dan jamaah yang hadir, adik-adik semua, bisa kita lihat mana contoh orang kufur. Dia setiap hari itu mencari nafkah. Tiap hari mencari nafkah, mencari rezeki. Tapi tiap hari tidak sholat. Dia, istrinya, keluarganya kompak untuk tidak sholat. Inilah orang yang sangat zalim dan sangat kufur. Apa yang maksud dengan zalim? Dia itu menjadikan diri dan keluarganya serta tubuhnya ini tersiksa di dunia dan di akhirat. Memang tidak dirasakan, tapi nanti dia akan mengeluh sendiri. Dan ayat-ayat tentang keluhan itu sudah sering sekali kita baca. Sangat rugi orang yang setiap hari mencari nafkah kepada istri dan anak-anaknya atau kepada dirinya sendiri, tetapi dia itu lupa kepada Allah. Itu disebut oleh Allah, innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia benar-benar dia zalim dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kalau kita lihat, nggak perlu lihat pada jenis laki perempuan sama aja. Kalau nggak sholat, zalim itu orangnya. Orang zalim yang sedang berjalan, yang belum tahu dia apa bahaya dan akibat daripada kezaliman dan kekufurannya. Ketika sakit, dia ingat itu, pasti. Ketika sakit, dia ingat. Atau orang yang sudah termasuk kaya lah. Ketika bangkrut, ingat dia. Oh, ada kesalahan-kesalahan saya ini, kufur kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, semuanya ingat. Dan ingat yang paling akhir itu menjelang mati. Menjelang mati, kalau di dunia ini menjelang mati. Kalau di akhirat, di alam mahsyar. Itu sudah mulai dia itu teringat. Dan nanti kalau kita lihat ayat yang dibacakan tadi, fa iza bariqal basar, apabila engkau melihat manusia mati di jalan-jalan itu terbelalak matanya, tidak bisa tutup. Nah, ini sudah mulai kiamat. Jadi kalau kita lihat di jalan-jalan orang banyak mati, mata terbelalak artinya tidak tertutup matanya itu, di jalan-jalan, di semua tempat sudah mulai. Kemudian Allah redupkan matahari dan bulan dan beradu antara bulan dengan matahari. Ini sudah berbahaya. Kalau sekarang kita lihat jalan dia, matahari dari barat ke timur dan tidak pernah dari timur ke barat tidak pernah beradu. Tidak pernah misalnya terjadi gesekan antara matahari dan bulan, semuanya bisa berjalan sesuai dengan arah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di surah Ibrahim ini Allah perkenalkan seorang nabi, ya namanya Nabi Ibrahim, dan surat ini juga surat Ibrahim. Bagaimana cara Nabi Ibrahim berdoa agar anak-anaknya ini semuanya menjadi penyembah Allah, tidak menyembah berhala. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa. Ibrahim ini Nabi Ibrahim. Rabbij'al hadzal balada amina. Ya Tuhanku, Engkau jadikan negeri ini. Nah, di sini tidak ditulis Mekah. Dalam tafsir ada. Rabbij'al hadzal balada amina. Oh Tuhan, Engkau jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman.
wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan engkau jauhkan aku ya Allah, anak-anakku dan cucu-cucuku dari menyembah berhala. Ini zaman Nabi Ibrahim, sebelumnya disebut dengan zaman Zoroaster. Mesir kuno itu mengandalkan menyembah berhala. Mengandalkan menyembah berhala. Bahkan enggak tanggung-tanggung, ada berhala yang suka mencari, maksudnya makanannya manusia. Seperti Dewa Baal. Itu di Mesir sebelum Nabi Ibrahim diutus oleh Allah, bayi-bayi yang lahir itu disembelih. Kemudian dipersembahkan ke dewa-dewa pujaan mereka. Anak gadis setahun sekali diambil satu, dipotong lehernya, dipersembahkan ke Sungai Nil. Begitu kepercayaan mereka. Penyembelihan manusia sebelum Nabi Ibrahim itu dahsyat sekali. Dan orang tidak menyembah Allah, menyembah berhala. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk berkorban. Yang dikorbankan bukan manusia. Yang disembelih bukan manusia, tapi diganti oleh Allah. Wa fadainahu bizibhin azim. Dan kami ganti leher Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Jadi Allah menguji Nabi Ibrahim untuk melaksanakan satu tugas yang sangat besar dan dahsyat. Anak yang sudah lama diidam-idamkannya, dinanti-nantikannya, lahir ke muka bumi. Ketika sudah berusia bisa bekerja bersama dengan ayahnya, Allah perintahkan untuk disembelih. Kan sangat dahsyat nih. Sangat tak sangguplah untuk dilaksanakan. Tapi Nabi Ibrahim mentaati perintah Allah, walaupun kemudian tidak jadi. Karena itu ujian dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih, di saat itulah Allah mendatangkan malaikat, menjinjing seekor domba. Kemudian yang disembelih itu bukan Nabi Ismail alaihissalam, tapi kibshan kabira, domba yang besar atau kambing yang besar, sebagai ganti leher daripada Ismail. Yang disembelih oleh Ibrahim itu bukan anaknya, tapi kibshan kabira, kambing yang besar atau kibas dalam bahasa Arab. Dan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, engkau jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman dan nyaman. Engkau jadikan aku ya Allah bersama dengan keluargaku tidak menyembah berhala. Tidak menyembah berhala. Berarti menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi innahunna azlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melihat banyak sekali orang-orang yang sesat di kalangan manusia. Sesat mengapa? Ada patung-patung mereka puja, berhala-berhala mereka puji, dan mereka menyembah selain Allah. Padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dari dulu sudah diingatkan. Tidak boleh sembah selain Allah. Alla na'budu illallah, la ilaha illallah. Kalimat tauhid itu sudah terbaca sejak dahulu. Sejak masa Nabi Adam alaihissalam sudah pernah ada kalimat-kalimat ini. Jadi yang datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat-syariat dulu yang bagus-bagus, kemudian ada tambahan-tambahan di bidang hukum. Nah, ini ada tambahan-tambahan bidang hukum. Misalnya dulu pernah saya ceritakan juga di sini, seorang laki ini di zaman Nabi Yakub sampai dengan zaman Nabi Yakub masih boleh. Seseorang kawin di sebuah keluarga bisa ambil adik dan kakak. Dua-duanya itu hidup. Kalau sekarang kan kalau terjadi misalnya meninggal satu baru diambil adik atau kakaknya.
Tapi kemudian Allah batalkan hukum itu. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Jangan kamu menggabungkan dua bersaudara kecuali pada masa yang lalu. Nah, jadi Nabi Yakub dulu kawin dengan Rahil dan Leah, adik kakak. Nah, itu boleh karena hukum pada waktu itu boleh. Tapi sekarang jangan. Nanti misalnya untuk menghemat belanja, satu rumah diambil dua orang. Nah, itu jangan. Karena Allah sudah menurunkan hukum yang baru kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Nabi Ibrahim bermunajat, "Faman tabi'ani fa innahu minni." Siapa yang mengikuti ajaranku maka dia bersamaku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan siapa yang mendurhakaiku, yang menantangku, yang melawanku, maka engkau ya Allah, engkau yang menghukum. Maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apalagi yang didoakan oleh Nabi Ibrahim di surah Ibrahim ini banyak. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ini doa-doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku menempatkan cucu-cucuku, anak-anakku, bahkan istrinya yang bernama Hajar, biwadin ghairi zi zar'in, di sebuah lembah yang tandus, tidak ada pepohonan seperti yang kita lihat di Mekah ini. Kadang-kadang ada gunung tidak ada pohon, itu banyak, hanya batu ketika kita naik. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Oh Tuhan, Engkau jadikan aku dan keturunanku orang yang menegakkan salat. Engkau jadikan hati mereka di kalangan seluruh umat manusia tahwi ilaihim, condong untuk mengerjakan salat. Jadi ada kecondongan, kecenderungan. Kita ini harus, istilahnya, kita dan anak-anak kita itu harus mencintai sholat. Tidak ada di rumah yang enggak sholat. Kalau kita misalnya tidak sanggup untuk mengajarkan anak-anak kita, ini sebuah kelemahan. Karena Nabi Ibrahim dulu dan cucu-cucunya termasuk kita semua ini, keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, semoga orang-orang beriman itu rajin sholat. Ini makna cenderung, bukan hanya cenderung. Ada sebagian, oh saya cenderung sholat. Bolehlah kalau kita sholat. Tapi kemudian dia paling banyak mengingkari tentang sholat ini, tentang sembahyang ke Nur Aceh. Semua kita ini, seluruh umat manusia, Allah mengajarkan Nabi Ibrahim, suruh seluruh keluargamu, istri dan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat dan condong serta cenderung selalu mau mengerjakan sholat. Ini cobalah cari kenikmatan ya dalam perjalanan. Ternyata kita mungkin tidak banyak membaca tentang ilmu kesehatan. Itu setiap saat ada manfaat dari sholat. Setiap waktu itu ada waktu-waktu yang sangat bermanfaat untuk sholat. Seperti kita ini. Subuh sudah bangun. Ada sebagian orang, dia belum bangun. Berarti pencernaan orang yang duluan bangun subuh dan pernapasannya lebih bagus dibanding dengan orang yang sampai dengan saat ini belum tidur. Ada orang yang malamnya begadang.
Kemudian siangnya sampai jam 12 tidur. Subuh lewat. Ini setiap hari yang dia lakukan. Dan itu terjadi juga pada mahasiswa. Ketika ditanya, udah salat kalian semua? Enggak. Berani-beraninya dia menjawab. Enggak salat subuh. Berarti kalau dibuat penelitian nanti, bisa dilihat anak-anak muda termasuk mahasiswa paling banyak meninggalkan salat subuh. Jadi meskipun mahasiswa itu adalah pembaharu, orang yang membawa pembaharuan, dalam hal ini dia sendiri tidak sanggup untuk memperbaharui diri. Berarti zaluman kafar dalam Al-Quran. Zalim, menganiaya diri, dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari dan setiap saat. Apalagi doa Nabi Ibrahim, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan anugerahkan ya Allah rezeki kepada mereka dari buah-buahan. Semoga mereka itu semua bersyukur. Ini kalau kita lihat doa Nabi Ibrahim ya, Mekah, Madinah, Masya Allah. Makmur dengan berbagai macam buah-buahan. Kurma nggak habis-habis. Misalnya orang Indonesia kaya, mau beli kurma di Arab, mau bawa pulang semuanya. Supaya bisa habis, nggak habis. Sampai dengan sekarang. Dengan berbagai macam kurma. An-nakhil, waz-zaitun. Zaitun ada, tin ada. Berbagai macam buah-buahan Allah suguhkan dan berikan kepada warga Mekah dan Madinah, serta negara-negara Arab lainnya, dan termasuk di Indonesia sekarang. Sudah bisa untuk menikmati kurma, dan sudah bisa ditanam di semua negara. Inilah yang dimaksud dengan la syarqiyyati wa la gharbiyah. Tidak beda di daerah timur dan barat, sekarang sudah Allah nyatakan bisa untuk ditanam itu. Selanjutnya, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ard wa la fis sama'. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan ya Allah, dan apa yang kami nampakkan. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi ya Allah, segala sesuatu baik di bumi maupun di langit bagimu ya Allah, tidak ada yang tersembunyi. Alhamdulillahillazi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di usiaku di waktu tua, yaitu Ismail dan Ishak. Jadi Nabi Ibrahim usia 80 tahun itu belum punya anak. Tapi wajar karena umurnya lebih daripada 300 tahun. Ya kan? Kemudian ada putra yang pertama Ismail dan Ishak yang jadi nabi. Anak Nabi Ibrahim lebih daripada 2. Maka Allah Nabi Ibrahim di sini berdoa, ya Allah, segala puji bagimu yang Engkau telah menganugerahkan kepadaku putraku Ismail dan Ishak. Jadi putra-putra lain di sini tidak disebut karena yang diangkat oleh Allah menjadi nabi ada 2. Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari Ishak lahir Yakub. Dari Yakub lahir Yusuf. Nah, jadi keturunan-keturunan itu banyak yang jadi nabi. Kemudian ada 2 lagi doanya di sini. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, Engkau jadikan aku ya Allah orang yang menegakkan salat dan juga cucu-cucuku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kami. Maka doa Nabi Ibrahim sekarang kita lihat
Dulu waktu berdoa kan tandus, tidak ada orang. Sekarang coba ke Mekah, coba ke Madinah. Berapa banyak orang yang menegakkan sholat. Itu tandanya doa Nabi Ibrahim telah dikabulkan oleh Allah dan juga doa kita semua. Maka hendaknya ada cita-cita. Yang belum haji, bercita-citalah untuk bisa untuk menunaikan ibadah haji. Jikapun tidak, bagi laki-laki jangan meninggalkan sholat Jumat. Dan semua kita ini rajin untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Yang terakhir, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, walil mu'minina yauma yakumul hisab, dan dosa orang-orang yang beriman semoga tidak tersiksa yauma yakumul hisab, dikala engkau ya Allah menegakkan keadilan-Mu. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk subuh hari yang berbahagia ini, saya mohon izin untuk tidak diskusi, karena kawan-kawan dari Madrasah Ulumul Quran buat rapat jam setelah subuh. Jadi nanti saya ke Lambaro, mohon izin. Semoga apa yang saya sampaikan pada subuh hari yang berbahagia ini menjadi mau'izah, menjadi pelajaran untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.